Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam ya ketika kalian menonton video ini. Di video kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan KTM 390 Adventure ya tahun 2020, yang mana sebelumnya saya sudah membahas mengenai review desain, spesifikasi, test ride, dan juga ergonomi ya. Bagi kalian yang belum menonton ketiga video tadi, kalian bisa tonton melalui link yang akan saya taruh di deskripsi bawah. Nah, di sini saya akan membahas untuk apa saja kelebihan dan kekurangan KTM 390 Adventure ini menurut opini saya pribadi ya. Dan juga ada beberapa pendapat juga dari pengguna motor ini. Nah, simak videonya sampai selesai. Saya akan bahas dari kelebihan terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama adalah desain ya. Desain KTM 390 Adventure ini dibandingkan dengan kompetitor sekelasnya, ini paling unik sih, paling nyentrik lah kalau saya bilang ya. Dimana yang paling terasa itu di bagian lampunya, karena lampunya itu kan lancip model trapesium gitu ya. Ini mengingatkan saya pada belalang seperti gambar berikut ini loh. Kan seperti itu ya modelnya. Posisinya juga naik, kemudian pakai kaki-kaki yang tinggi juga ya. Dari bodi sampingnya juga tajam-tajam. Jadi kesan adventure khas KTM-nya tuh dapat banget loh. Sesuai dengan kakak-kakaknya juga ya. Kelebihan yang kedua adalah lampu. Lampu KTM 390 Adventure ini selain bentuknya tadi yang sangat unik, secara teknologi juga sudah modern ya. Karena dia sudah pakai full LED, baik itu lampu depan, lampu DRL, lampu sein, kemudian lampu belakangnya juga, serta lampu rem. Tapi yang paling menarik perhatian ya yang depan yang pasti ya. Lampunya ini khas banget KTM Adventure dan juga KTM Duke ya. KTM Duke juga pakai model seperti ini. Kemudian dari seinnya juga modelnya nggak terlalu besar, tapi sangat terang kalau kita lihat. Kelebihan yang ketiga adalah mesin. Mesin KTM 390 Adventure ini ya, dibandingkan dengan kompetitornya, itu jauh lebih bertenaga sih. Karena yang pertama, dia kan satu silinder, kapasitasnya 373 cc, DOHC 4 katup berpendingin cairan. Apalagi ditambah bodinya yang sangat ringan, ini membuat torsi bawahnya sangat, nendang banget sih. Ya memang dia nggak senendang saudaranya yang Duke 390 ya. Ini sedikit lebih halus, tapi tetap saja torsi bawahnya ini nendang banget. Apalagi saat posisi traction controlnya dimatikan ya. Wah, itu makin terasa sih. Tidak dimatikan aja udah kerasa banget tarikannya, apalagi kalau dimatikan. Selain itu juga di motor ini banyak fitur-fitur yang ditanamkan ya. Pertama, dia punya active shifter, lalu ada assist and slipper clutch. Kemudian yang saya bilang tadi ada traction control ya. Serta ada riding mode. Jadi kita bisa sesuaikan dengan selera atau kebutuhan kita dalam berkendara. Kemudian kelebihan yang keempat adalah di bagian kaki-kaki. Karena yang pertama, suspensi depan dia pakai upside down ya. Dan dia pakai vendor dari WP Apex. Yang ini sudah sangat familiar ya di kalangan anak-anak adventure ataupun trail mungkin. Yang belakang dia pakai model monoshock. Dan yang paling saya suka adalah ini sangat fleksibel loh dari penyetelannya. Dari beban, kompresi, dan juga ayunannya itu bisa di setel sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian dari kaki-kaki yang pasti dari remnya sudah ABS ya. Karena motor ini kan judulnya adventure dan bukan kelas yang dibilang kelas remeh sih. Tapi ini kelasnya udah cukup premium. Jadi dia sudah ABS depan belakang. Serta ABS-nya ini kalau misalkan kalian butuh lebih advance ya ketika berkendara, itu bisa dimatikan sama halnya dengan traction control tadi ya. Dan yang unik lagi ya, yang saya suka di motor ini selayaknya saudara-saudaranya yaitu di bagian lengan ayun. Karena secara desain dia modelnya lebih terbalik gitu loh. Jadi di bagian halusnya itu ada di dalam, sedangkan untuk bagian yang ada penyangga-penyangganya itu terlihat dari luar.
Ini benar-benar unik ya. Jadi kesan motor ini tuh lebih apa ya, lebih robotik sih menurut saya dari lengan ayunya. Untuk yang lainnya sih seperti ban itu umum ya. Dia pakai dual purpose, jadi sesuai dengan temanya adventure. Dia bisa dipakai on road dan juga off road. Ya meskipun off roadnya bukan off road berat ya, tapi off road ringan. Kelebihan yang kelima adalah panel info, di mana panel info di KTM 390 Adventure ini paling advance ya, paling canggih di kelasnya. Pertama dari segi desain, dia pakai model TFT, jadi seperti layar handphone lah ya. Jadi dia full tampilannya itu benar-benar bisa dirubah-rubah sesuai dengan selera kita. Dan untuk merubah menunya juga lebih mudah ya, karena terdapat tombol yang ada di bagian stang sebelah kiri. Jadi kita tidak perlu pencet-pencet di area panel infonya, tapi kita bisa langsung atur melalui tombol-tombol di stang. Dan banyak sih info yang ditampilkan, lengkap banget dari konsumsi bahan bakar rata-rata, kemudian dari suhu, banyak deh pokoknya. Bisa navigasi juga kok. Jadi kalau ingin tahu lebih lengkapnya bisa lihat video reviewnya ya. Yang pasti sih secara tampilan dan teknologi ini paling canggih di kelasnya. Kelebihannya ke-6 adalah pajak. Pajak KTM 390 Adventure ini secara mengejutkan sangat murah ya. Untuk harga yang sekitar 140 jutaan. Karena ini juga saya temui di saudaranya yaitu KTM Duke 390. Untuk pajak motor ini di kisaran kurang lebih 500 ribuan rupiah. Jadi logikanya untuk motor yang di atas 100 juta itu kan biasanya sudah menyentuh 1 juta ya, bahkan lebih untuk pajaknya. Nah untuk motor ini enggak, justru malah sedikit saja lebih mahal dari motor 150cc model-model terbaru sekarang ya. Dan dia lebih murah dari 250cc 2 silinder. Ini nggak tahu ya faktornya kenapa, atau mungkin ini faktor karena motor ini rakitan India atau bagaimana. Ya nggak tahu ya, mungkin ada regulasi khusus untuk motor-motor India atau bagaimana. Nah setelah membahas kelebihan, sekarang saya akan membahas kekurangan KTM 390 Adventure 2020 ini. Yang pertama adalah mesin, dimana tadi ada sisi kelebihannya ya di mesin ini. Dari performa itu torsinya bertenaga, tapi kelemahannya yang satu ya, karena ini motor 1 silinder, jadi secara suara itu nggak menarik sih menurut saya. Ya cuman kalau misalnya kita pakai knalpot racing itu jadi suaranya emang lebih meledak ketimbang kelas yang 250cc bahkan 150cc. Kemudian dari getaran mesin ya itu sangat terasa. Jadi yang paling saya rasakan itu adalah di bagian pijakan kaki dan juga stang ya. Ya itu ciri khasnya motor 1 silinder itu getaran pada bagian lain itu terasa. Tapi dibandingkan dengan saudaranya yaitu Duke 390 dia lebih halus sih. Tapi hitungannya masih tergolong terasa ya untuk getarannya. Lalu untuk panas mesinnya ini juga menurut saya cukup terasa juga sih, terutama di bagian kiri ya. Dan kalau misalkan dia sudah menyentuh suhu tertentu, kipas akan menyala di bagian radiatornya dan itu suaranya lumayan kencang loh. Jadi kalau misalnya kita di jalan raya ya, kita berhenti terutama, itu orang-orang pada ngeliatin sih kalau posisi kipasnya itu menyala. Kemudian kelemahan yang nomor 2 adalah perawatan. Ya, secara perawatan layaknya motor-motor yang non Jepang ya. Dia emang cukup susah, jadi butuh treatment khusus lah. Pertama dari jangkauan bengkel resmi itu nggak semua kota itu ada. Bahkan meskipun itu ada, dia mungkin ya seperti apa ya, sub dealer atau apa gitu yang dia mencakup semua merek selain KTM juga. Contohnya di Surabaya itu kan juga dia jualan Husqvarna, kemudian motor listrik itu juga ada. Kalau untuk di tempat saya di daerah Malang ini nggak ada sih.
Dulu ada sebenarnya tapi sudah tutup. Jadi kalau misalnya kita mau servis di bengkel resmi, ya harus ke kota besar. Ya bisa juga ke bengkel-bengkel biasa yang misalkan kita sudah percaya atau kita anggap mereka sudah ahli ya. Itu bisa sih. Tapi ya tetap kalau misalnya kita butuh semacam suku cadang dan semacamnya kan itu juga susah. Di bengkel resmi pun juga belum tentu ada ya. Itu juga inden dan nggak ada yang murah untuk spare part KTM. Kemudian kelemahan yang ketiga adalah bodi. Nah, kalau untuk bodi KTM 390 Adventure ini saya dapat pendapat dari pengguna motor ini ya. Katanya untuk bagian winglet yang kecil di bawahnya lampu utama itu dia mudah patah. Jadi kalau kalian punya motor ini ya harus dikuatkan lagi ya. Mungkin ditambahkan bracket atau semacamnya. Kemudian di bagian cover panel info dan juga lampu ya. Itu dia mudah goyang. Jadi bisa dibilang kurang rigid ya. Dan biasanya untuk para pengguna motor ini sih dibuat penguat lagi supaya goyangan atau getarannya itu nggak parah. Nah untuk bagian mesin ini ya, di bagian ECU itu juga kata pengguna motor ini bawaan pabrik bikin mesin gampang stall atau mati sendiri di RPM rendah saat jalan atau saat tutup gas. Kalau ini sih saya nggak mengalami ya, karena kebetulan unit yang saya review ini sudah di remap, jadi dia nggak mudah mati di putaran bawah. Dan juga di saudaranya Duk 390 juga saya nggak mengalami sih. Dulu saya ketika mereview, tapi ini pendapat dari para pengguna sih banyak yang mengalami. Kekurangan yang keempat adalah dimensi. Nah sebenarnya secara dimensi motor ini nggak ada yang salah ya, nggak terlalu besar juga, nggak terlalu berat. Namun ini untuk saya pribadi ya, karena saya kan nggak terlalu tinggi. Tinggi saya 167 cm dengan panjang kaki 78 cm. Naik di motor ini tuh, wah joknya super tinggi. Ini tinggi joknya 855 mm ya. Jadi untuk saya sih ini sangat jinjit. Untuk nyampe ujung kaki dua-duanya pun sangat susah. Jadi bisanya hanya salah satu. Dan apalagi motor yang saya review ini, yang ini ya, itu joknya dipertebal jadi makin tinggi lagi. Kalau yang sebelumnya juga saya pernah mencoba dalam kondisi masih standar, itu juga untuk saya masih terlalu tinggi sih. Jadi kalau kalian menggunakan motor ini ya, ketika mundur terutama, wah itu ya agak-agak malu sih. Karena pasti orang di sekitar akan lihat dan juga ya pasti ada yang bantu lah ya. Tapi secara pribadi kan kita juga agak malu karena kesusahan untuk mundur. Dan yang pasti ketika kita berhenti pun itu juga harus hati-hati ya. Karena namanya juga kontur jalan itu nggak tentu. Ada yang datar, ada yang miring atau gimana. Terutama ketika putar balik. Wah itu harus benar-benar ancang-ancang aja sih. Tapi untuk kalian yang tingginya di atas 170 bahkan 180 sih nggak akan masalah ya. Cuman untuk 170 cm ke bawah ini yang cukup susah naik motor ini. Kekurangan yang kelima adalah jok. Nah jok di KTM 390 Adventure ini dibilang nyaman sih nggak terlalu nyaman ya. Karena joknya ini nggak terlalu tebal dan konturnya juga nggak terlalu empuk dari busanya juga. Ini kan temanya itu adventure ya. Jadi keempukan jok itu bukan jadi hal yang utama. Yang penting dia rigid, diduduki, dan fleksibel bisa maju mundur gitu. Ya jadi seperti motor trail lah umumnya ya. Cuman ini karena ini adventure atau bisa dibilang motor Dakar lah istilahnya ya. Dia dibuat lebih lebar tapi nggak senyaman motor touring yang murni untuk jalan raya aja. Oke, jadi seperti itu aja ya video pembahasan saya untuk kelebihan dan kekurangan KTM 390 Adventure 2020. Jadi menurut saya ya, secara keseluruhan motor ini sih bisa saya bilang paling baik lah. Dari segi fitur ya, fitur, desain,
dan juga performa. Ya, untuk saya sih kalau saya nilai dari 1 sampai 10, motor ini 8,5. Jadi dari pembahasan di atas, kalau kalian pengguna KTM 395 Adventure ya, ada informasi yang kurang atau ingin mengkoreksi apa yang saya bahas, kalian bisa tambahkan di kolom komentar di bawah ya. Biar kita sama-sama berbagi pengalaman dan informasi juga. Oke, jadi seperti itu aja ya video pembahasan saya untuk kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @mozovibi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.